Ketika Tuhan bawa dia ke neraka, di situ ada jutaan orang dibakar, disiksa. Itu pendeta-pendeta, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan dibakar, ya, karena tidak bertobat atau awalnya bertobat terus nggak bertobat setiap hari. Lautan api pertama, tempat siksa pertama itu untuk yang tidak percaya kepada Yesus, itu sebelah kanan. Jadi neraka itu seperti tubuh orang yang disalibkan. Waktu dia lihat dari surga dari atas, ketika dia lihat, ya, tanah ini bawahnya ini neraka, saudara, api, gunung api. Tahu saya perebutan tanah, api. Sebentar lagi sudah menjadi api. Saya lihat di YouTube udah banyak kawah-kawah itu udah api-api belerang yang nggak bisa dipadamkan lagi. Contohnya satu gunung, ada beberapa negara itu sudah. Coba lihat di YouTube, nggak bisa dipadamkan karena contohnya satu pulau Batam gini, dia gunung kan, api. Siapa bisa padamkan? Itu terus nanti terbakar, itu terus nanti sampai pulau-pulau lain terbakar. Kalau dulu zaman dulu kan air, kalau sekarang ini api, ya. Kemudian ada juga orang yang percaya tetapi karena kecewa tidak percaya lagi, dulunya setia tidak setia lagi, meninggalkan Tuhan karena hati, ya, hati. Jadi bukan orang lain, hati, ya. Terus karena uang, karena tahta, jabatan. Kalau yang ketiga, penjara-penjara yang berbeda, orang-orang ini dipotong-potong. Nah, sama kan seperti yang dilihat oleh Pastor Pak. Ini orang Kristen, ya. Justru yang Tuhan mau selamatkan itu orang gereja dulu. Karena orang gereja kan mungkin banyak orang-orang yang baik kan, setia ibadah, setia komsel, malam komsel, pagi ibadah, melayani, kasih perpuluhan, kasih rumah, kasih mobil, kasih harta, baik kan? Mungkin ada yang gitu. Kasihan kan? Karena ada dosa. Tangannya dipotong-potong, lidahnya dipotong-potong. Orang Kristen hidupnya tidak sesuai firman Tuhan. Tahu firman, tapi tidak sesuai firman. Firman itu tidak dipraktekkan. Dengan khotbah masukin keluar kanan, tidak lakukan firman, ya, takutlah kau dibakar nanti, ya. Saya bilang kasihanlah jiwamu sendiri, ya. Jadi orang-orang gereja itu paling panas. Saya kan hanya tulis saja singkatannya. Waktu saya dengar dari awal sampai habis, saya ketik lagi di WA itu, di WA, ya. Saya dengar loh, saudara. Saya udah berapa kali dengar. Saya ketik lagi, ya. Ini kesaksian roh, kan Roh Kudus yang mengurapi dia. Berapa hari dia bahasa roh, baru ketemu Yesus kan. Jadi Roh Kudus dulu mengurapi, menjamah, bahasa roh. Kemudian tiba-tiba waktu dia lagi belajar, Yesus datang menjumpai dia, tangannya berubah. Yesus pegang dia, satu pegang meja, baru kok ada jubah. Itu Yesus yang asli, ya, ada lubang, baru kakinya di balik jubahnya itu kaki. Itu Yesus yang asli. Ya, jadi Yesus yang bawa dia. Kenapa banyak orang Tuhan Yesus bawa? Karena Tuhan Yesus mengasihi. Kenapa lebih banyak yang ke neraka daripada ke surga? Supaya jangan bertambah banyak yang ke neraka. Dan itu tidak bisa diselamatkan. Semua pendeta-pendeta atau pendua-pendua yang Tuhan pendetakan surga dan neraka semuanya teriak-teriak nangis minta tolong Tuhan Yesus keluarkan orang itu. Nggak bisa lagi, kecuali yang masih hidup. Nggak bisa lagi. Orang-orang Kristen tempatnya paling panas, paling dalam. Jantung neraka itu panasnya lebih dari barelan. Tubuh itu dipotong-potong, dihancurkan, dibakar, utuh lagi. Dipotong-potong, dihancurkan, utuh lagi sambil dibakar. Terus ada sel-sel untuk satu orang, satu sel. Orang-orang yang jatuh dalam dosa keuangan, seks, ya. Terus lorong kecil, ya. Saya bilang, ayo menginjil, ayo berkhotbah, ayo melayani Tuhan, ya. Tumpang tangan sembuh. Kalian kan tahu firman, ya. Kenapa Tuhan, kata Elizabeth, ya mereka tidak pelaku firman. Dalam hidupnya sehari-hari tidak pelaku firman.
Kalau pelayanan kan semua saudara lihat lah, bagus. Sehari-hari saudara, sehari-hari ngobrol, tangan, pikiran, obrolannya apa, itu dicatat, direkam. Berarti bertobat itu setiap hari. Ya, itu namanya harus bertobat setiap hari. Nggak dihitung setiap minggu ibadah, enggak. Ya, maksudnya dihitung sih dihitung, tapi semuanya. Ya, yang saudara coba di online pergaulan saudara ini semuanya. Oke, ya. Hidup sehari-hari tidak sesuai firman, mencuri perpuluhan, mencopet, mengambil milik orang lain, terus hatinya ya, dan dosa-dosa yang tidak kelihatan, hatinya akar pahit, kecewa, sakit hati, penuh dengan kebencian, terus mengecewakan Tuhan. Berapa banyak ini jemaat yang sudah setia mengecewakan hamba Tuhan, mengecewakan Tuhan, membuat sedih, meninggalkan Tuhan ya. Dulu setia enggak lagi, kau dibakar di lautan api. Itu pilihanmu. Kecuali kau mau bertobat,